Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali bertemu bersama saya Awi. Di pagi hari ini, di video saya kali ini, saya akan sharing bagaimana caranya kita trading dengan menggunakan kombinasi fundamental dan technical analysis ya. Di sini mungkin kalau ada teman-teman yang baru join di trading yang belum tahu trading fundamental itu apa, saya jelaskan. Trading fundamental adalah trading yang base-nya berasal dari news. Jadi pada waktu news rilis, para trader fundamental akan melihat aktualnya berapa dan forecast-nya berapa. Jikalau aktualnya lebih bagus dari forecast, nilai suatu mata uang akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kira-kira singkatnya gitu aja. Jadi untuk melihat news, teman-teman bisa cek di website seperti yang saya sharing kemarin di FX Street, atau salah satunya di yang populer di Forex Factory ya teman-teman. Langsung saja kita ke Forex Factory ya. Saya ambil contoh ya. Di sini untuk news hari ini teman-teman bisa langsung lihat ya schedule-nya ya. Seperti ini ada news jam 1 pagi tadi, FOMC member Kashkari speak. Jadi di sini kita lihat ya teman-teman, impact-nya ini kita perlu perhatikan kalau kita trading news. Untuk yang kuning ini dia low impact teman-teman, jadi nggak terlalu ngefek banget ya di suatu mata uang sepengalaman saya. Dan saya biasa trading news di medium impact sampai high impact. Di sini kita bisa setting ya teman-teman untuk filternya. Kita bisa ambil yang medium saja dan impact. Terus currency kita bisa pilih currency apa saja yang mau kita tampilkan di sini. Dan teman-teman bisa setting ini adalah waktu WIB ya, 833M. Teman-teman bisa setting di sini. Kalau di Indonesia di plus 7 ya, Bangku Hanoi Jakarta ya, GMT plus 7 maksud saya. Jadi oke, kita teruskan aja teman-teman. Sini kita lihat ya, kalau di hari Rabu ini kita ada beberapa news ya, yang high, medium impact dan high impact teman-teman. Jadi setelah saya filter keluarnya yang medium sama high aja, karena yang saya mark adalah high impact dan medium. Oke, di sini kita bisa lihat jam 7.15 ada high impact ya. Di sini ADP non-farm employment change. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya detailnya. News ini apa sih sebenarnya, mempengaruhi data sampai bagaimana. Katanya sih setahu saya ini adalah acuan untuk menentukan non-farm payroll di Jumat nanti ya teman-teman. Teman bisa lihat detailnya di sini, teman-teman bisa baca. Kalau teman-teman kurang paham, teman-teman bisa translate di Google Translate. Jadi ini story-nya ya, ini previous, forecast, dan actual di news ini yang sebelumnya teman-teman. Teman bisa lihat ini ada history release newsnya. Oke, cukup simple saya rasa. Di sini juga ada grafiknya ya, teman-teman bisa lihat di anjlok naik lagi ya di sini ya, forecastnya ya, aktualnya maksud saya. Jadi nanti saya jelaskan bagaimana kita trading dengan kombinasi menggunakan technical teman-teman. Oke, langsung saja kita ke technical. Seperti contoh ya, yang kemarin ada berita Kanada ya teman-teman. Jadi Kanada ini cukup high impact ya. Kalau CN ini China teman-teman ya. Jadi China erat hubungannya korelasi dengan Australian dollar teman-teman, sepengetahuan saya. Jadi rilis data China ini mempengaruhi Australian dollar teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu juga di sini, teman-teman yang baru trading news ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat contoh ya, di kemarin jam 7.30 malam ada rilis news Kanada ya, di GDP
gross domestic product ya teman-teman. Ini untuk monthly ya, ini ya. Jadi di sini previousnya minus 7,5%, actual forecast maksud saya minus 12,5%, dan actualnya minus 11,6%. Jadi kalau hijau news ini biasanya di mark bagus teman-teman. Walaupun kalau kita lihat secara ini minusnya nambah gitu ya. Kalau kita lihat ya dari minus 75 ke 11 itu nambah sebenarnya teman-teman. Tapi di sini oleh para forecasting dinilai bagus ya teman-teman untuk aktual kalau melebihi nilai forecast ini teman-teman. Jadi langsung saja kita compare Euro Kanada, USD Kanada. Jadi USD Kanada ini pada waktu release news kita harus mark teman-teman. Kalau nggak salah dia release news di sini teman-teman. USD Kanada ya. Jadi pada waktu release news ini kita harus perhatikan apa sih yang terjadi di pasar dan price. Kita harus perhatikan price apakah itu bullish atau apakah itu bearish teman-teman maksud saya. Jadi kita bisa tentukan dari sini pada waktu release news ini kita jangan langsung open posisi ya, tunggu candle closing ya. Paling nggak kita lihat saran saya di H1 teman-teman. Kenapa H1? Karena kita harus nunggu closing dulu. Kalau kita lihat ini newsnya sekitar jam 7.30 malam. Nah pada waktu jam 7.30 malam release news biasanya grafiknya nggak stabil teman-teman. Jadi dia naik turun, apalagi yang high impact biasanya teman-teman ya. GDP cukup high impact newsnya teman-teman perlu tahu. Salah satunya teman-temannya. Jadi di sini closing candle di jam 8 teman-teman adalah bearish. Jadi kita boleh ambil posisi sell di sini teman-teman ya, karena memang secara news dia menguat teman-teman. Jadi para trader biasa melihat apakah news itu bagus atau enggak. Kalau memang itu searah dengan candle ya kita boleh melakukan sell, dan ini turunnya cukup banyak teman-teman. Kalau saya lihat bisa 100 pip lebih ya. Saya sempat sell karena saya nggak ambil banyak teman-teman di USD Kanada nih, saya ambil sekitaran belasan pip aja teman-teman. Jadi saya kasih tunjukin hasil trading saya ya teman-teman dari tanggal 25 bulan 6. Saya ada main euro ya teman-teman. Jadi overall total sampai dengan semalam tadi pagi maksud saya profitnya $58.22 teman-teman ya, lumayan ya. Jadi di sini kita lihat saya sempat buy lagi. Waktu saya sell saya sempat profit di sini teman-teman di USD Kanada ya, dua ini. Jadi saya sempat profit dan saya close ya, karena news USD juga hijau teman-teman. Jadi news USD hijau, jadi saya ambil posisi untuk amankan profit dulu. Jadi saya tutup, dan pada waktu ada news lagi jam 11.30 dengan posisi candle bullish, saya ambil lagi posisi buy untuk USD Kanada, dan saya lihat nggak kuat ya, jadi saya cut loss ya teman-teman di minus $6 ya. Jadi overall trading saya tetap profit $58.22. Oke, itu sekilas saja dari hasil trading saya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya gimana pergerakan portfolio news itu, karena kalau kita berpikir secara logika sebenarnya forex ini digerakkan oleh suatu berita teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu kenapa candle itu bergerak naik atau bergerak turun. Kalau kita cuma mempelajari technical analysis, jadi memang kita nggak paham sebenarnya apa yang terjadi di market, dan sebenarnya candle ini naik karena pengaruh apa. Jadi kita nggak tahu kalau kita misalkan cuma menganalisa teknikal aja seperti ini aja teman-teman. Memang kita mengikuti price action ya, seperti candle ini bearish gitu, tapi bearishnya kalau kita nggak lihat news kita nggak bakal tahu nih teman-teman kenapa ini kok bisa turun gitu. Jadi ya di sana kalau menurut saya pribadi saya salah satu kelemahan technical analysis. Jadi memang agak telat sedikit ya, agak telat sedikit kita tahu setelah candle itu terbentuk teman-teman. Jadi analisa teknikal pun nggak kalah pentingnya dengan fundamental, karena kalau kita nggak tahu teknikal juga kita di mana kita melakukan entry teman-teman. Jadi kita nggak paham gitu. Jadi dua-duanya saling berkaitan erat. Jadi kalau saran saya teman-teman juga perlu tahu ya, yang terutama yang pemula, bagaimana kita trading news dan trading teknikal. Jadi untuk trading news sendiri teman-teman, untuk yang pemula teman-teman kalau melihat
news yang seperti ini di Kanada ini hijau, jangan teman-teman langsung melakukan posisi buy ya untuk Kanada dolar ya maksud saya. Jadi teman-teman harus cermati dulu setelah candle closing. Jadi pada waktu candle closing kita akan lihat apakah buyer lebih kuat atau seller lebih kuat. Bisa aja nih news high impact Kanada melemah teman-teman. Jadi untuk melihatnya kita kembali ke technical ya. Jadi kalau di sini dia candlenya bullish pada waktu release news dan closing candle jam 8 ya, saya rasa saya nggak akan melakukan buy sell teman-teman. Jadi saya lebih ke buy ya, karena memang news ini walaupun high impact kadang juga dia bisa berlawanan arah teman-teman sesuai dengan tren. Jadi memang kita harus ekstra hati-hati ya kalau kita trading news ya. Jangan pada waktu rilis news ini kita langsung open posisi gitu. Sedangkan market sedang bergerak kencang kadangnya seperti non-farm payroll ya, NFP ya. Jadi di sana sering terjadi requote atau slippage di broker-broker tertentu teman-teman. Karena market sibuk pada waktu itu. Jadi kita harus sabar nunggu setelah news itu rilis. Paling enggak sekitar setengah jam atau closing satu candle 1 jam teman-teman. Jadi baru kita boleh melakukan open posisi. Jadi kita akan tahu kemana arahnya harga ini akan bergerak selanjutnya teman-teman. Jadi stop loss kita pun kalau kita main nggak terlalu lebar ya teman-teman. Seperti yang saya contohkan di Kanada ini teman-teman. Kalau kita nge-sell di sini ya stop loss saya rasa cuma ya sekitar 10 pip sampai 20 pip teman-teman, dan profit bisa risk rewardnya bisa saya rasa bisa 1:5 ya teman-teman. Jadi low risk high return ini teman-teman kalau trading dengan cara begini. Oke teman-teman, mungkin sekian saja review tentang bagaimana cara kita trading fundamental dan dikombinkan dengan technical analysis ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita perlu tahu kenapa harga ini bergerak turun atau bergerak naik dengan acuan fundamental analysis. Jadi untuk website fundamental analysis sendiri teman-teman bisa lihat yang paling populer yang saya tahu adalah Quark Factory ya teman-teman juga bisa, karena ini banyak sekali teman-teman informasi di dalam selain FX Trade yang saya tunjukkan di video saya yang sebelumnya. Teman bisa juga belajar di forum Quark Factory teman-teman ya. Jadi di sini ada banyak edukasi juga, saya lihat teman-teman di sana juga ada sharing ya, sharing analisa ya teman-teman. Kita bisa lihat, dan ini ada kadangkala ada sentimen pasar juga di sini teman-teman bisa lihat. Ini posisi sentimen pasar ini adalah berapa banyak buyer dan berapa banyak seller di website ini teman-teman. Kalau kita lihat ya teman-teman, seperti teman-teman lihat di Peru USD buyer 44% sekitar 228 trader, dan seller 286 sekitar 56%. Jadi sebenarnya ini bukan acuan teman-teman, cuma ini technical maksud saya adalah sentimen pasar teman-teman dari website ini teman-teman. Nggak boleh kita jadikan acuan untuk trading ya teman-teman. Kita perlu sekedar tahu saja teman-teman. Dan yang merah-merah ini adalah bisa lihat member high impact member ya, high impact member ya, maksudnya mereka yang udah trading lama-lama teman-teman. Mereka kadang buka satu trade dan di sana banyak sharing pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menganalisa currency teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian saja ya video saya kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh isi di kolom komentar, dan tetap trading dengan hati-hati ya teman-teman. Tetap gunakan ini manajemen yang baik dan benar, dan salam profit.